lulus ini seperti ini. Kalau beasiswa KIP atau yang kurang mampu, ini rata-rata anak kami kalau dia punya KIP dia bisa kuliah tanpa hambatan. Karena memang rata-rata universitas ini memberikan pelayanan, maksudnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkannya. Tapi kalau beasiswa sampai lulus, ini terkadang anak-anak KIP ini kan nggak tahu awalnya dapatnya dari mana Bu ya. Nah kan biasanya kalau kami di SMK, nggak tahu kalau di universitas ya, mereka punya kartu, yang kartunya itu dapatnya dari desa kan. Mereka setor ke kami masukkan info data cair gitu kan. Kami nggak bisa membuat anak itu walaupun punya kartu bisa cair, karena punya kartu nggak bisa cair juga kan. Seperti itu Pak Imam ya. Nah ketika dia di SMK dia menerima kartu ini bisa cair beasiswanya, maka S1-nya dipastikan bisa cair kayak gitu ya. Kalau yang rata-rata kejadian di kami, makanya saya bilang kalau yang KIP ini tidak terlalu sulit untuk dalam mengurusnya. Nah terkadang ada anak yang tidak mampu tapi dia tidak punya KIP, karena KIP ini mohon maaf saya tidak ini ya tidak bermaksud untuk ini ya, KIP ini rata-rata banyak diterima bahkan tidak tepat sasaran. Di daerah kami loh ya, tidak tepat sasaran. Banyak anak-anak yang kurang mampu tidak punya KIP. Nah itu gimana caranya siswa kami ini kalau memang tidak mampu untuk mendapatkan KIP ini, satu. Yang kedua, kalaupun memang tidak bisa dengan KIP lagi, apa syarat dari beasiswa sampai lulus ini? Ada dua juga di sini, ada juga PMDK gitu ya. Nah rata-rata kan anak kami ini ada juga siswa yang kalau masuk KIP nggak masuk lagi, hasilnya sudah nggak masuk, tapi untuk biaya kuliah ini kan cukup tinggi, kalau dikenal cukup tinggi. Nah kira-kira apa sih syarat agar anak-anak kami ini bisa mendapatkan yang pertama beasiswa sampai lulus dan yang PMDK? Itu yang pertama masalah beasiswa Bu ya. Yang kedua tadi saya tangkap ini apa salah, program RPL ini ada juga untuk yang S1 ya. Iya. Nah untuk S1 berarti kalau misal kita sudah D3 teknik mesin misalnya, saya mau ngambil S1 di sini ada teknologi mesin ya, S1-nya ya. Oh S1 teknik mesin. Nah dia dari D3 teknik mesin mau ngambil S1 teknik mesin. Nah ini kira-kira berapa semester dia bisa selesai dan biayanya ini yang mana? Karena kebetulan guru kami ada juga yang D3 teknik mesin, tapi dia ngambil S1-nya kemarin pendidikan agama. Siapa tahu dia berminat gitu ya. Jadi dapat informasi di teman-teman. Mungkin itu saja, terima kasih saya. Yang pertama mungkin terkait KIP dulu Bapak. Jadi KIP itu memang kalau di SMA dan ke bawah itu kan memang harus punya kartu. Nah kalau KIPK yang khusus kuliah itu memang ada peraturan yang cukup unik karena yang memverifikasi itu kami dari universitas yang didaftar. Sehingga peserta pendaftar KIPK itu tidak harus punya kartu, tapi harus punya dokumen pengganti yang menunjukkan kekurangmampuan. Jadi bisa dokumen kalau di sini kayak penerima PKH atau program bantuan sosial, atau bisa juga dengan surat keterangan dari desa bahwa dia tidak mampu itu bisa menggantikan. Karena nanti verifikasi akhirnya yang mencalonkan si mahasiswa itu untuk layak dapat KIPK atau enggak itu kami dari perguruan tinggi. Seperti itu. Jadi tidak harus dengan kartu KIP, tapi harus punya dokumen yang menggantikan, yang menunjukkan ketidakmampuan. Seperti itu. Jadi itu sangat memudahkan karena di Jogja sendiri pun kemarin kita menerima sekitar 140 KIPK di tahun 2025 dan memang tidak semua juga punya kartu karena tadi kendala kadang ya dekat sama Pak Ibu yang dapat kartu kan gitu ya. Pada prakteknya kan seperti itu. Nah untungnya jadi KIPK itu nanti mendaftarnya ada web khusus tapi diverifikasi oleh perguruan tinggi. Jadi nanti kami yang memverifikasi bahwa dia memang tidak mampu seperti itu, walaupun nggak punya kartu KIP. Dan itu nanti yang mengusulkan si nama itu adalah dari kami. Jadi misalnya dari Kota Api 100 pendaftar, nanti kami mengusulkan 150 misalnya. Ya yang mengusulkan itu kami yang memverifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu menjadi informasi berharga ya Bapak Ibu ya untuk teman-teman. Nah, izin dulu ya. Nanti kalau verifikasi KIP ini kan pengumumannya pernah juga yang seperti ini, yang anak ini betul-betul tidak mampu, jadi dia memang berharap dari sini ya
tadi kan apa ya, memang harus ada support dari orang tua. Pernah juga terjadi ini kan pengumuman KIP ini biar di akhir setelah kita bayar UKT dulu ya. Nah biasanya anak-anak ini beratnya ketika dibayar UKT di awal, bayar pribadi dulu, setelah itu pengumuman, itu enggak ya? Enggak, kalau di Universitas Apren yang diterima dari KIP ya sudah dari biaya. Jadi urusan masalah pembayaran itu nanti urusannya kampus sama kementerian, gitu. Jadi nggak ada istilah nomboi dulu kayak bahasa Jawa itu nomboi ya kayak ngalangin dulu untuk bayar dulu nanti bukan enggak, karena kalau KIP kuliah itu nanti urusan uangnya langsung turun ke universitas untuk yang biaya kuliah. Nah untuk yang biaya bulanan memang nanti ke rekening anak-anak. Nah biasanya yang butuh support dari orang tua itu adalah biaya bulanan, karena biaya bulanan itu sebenarnya turunnya baru di bulan ketiga, nggak di bulan pertama. Artinya kan bulan pertama kedua orang tua yang butuh support dulu untuk anak itu bertahan hidup lah istilahnya gitu ya di sini seperti itu. Kalau biaya kuliah kami bisa pastikan nggak ada tekanan apapun. Berarti yang 1.100.100 ini tadi memang biaya hidup ya? Iya, Kuliah sudah di luar itu. Iya. Biaya kuliah nanti urusannya kementerian langsung sama kami. Gitu. Oh ya, mahasiswanya taunya kuliah rajin aja gitu. Seperti itu. Karena kan ada syarat, nanti ada perjanjian yang diturunkan dari KIP itu terhadap sama kita, karena memang kita pengennya anak-anak KIP yang daftar di sini ya bukan yang main-main gitu ya Pak Ibu ya. Jadi ada perjanjian memang IPK minimal 3,0. Jadi nanti kita evaluasi tiap semester kok kurang gimana gitu, nanti kita harus usahakan untuk meningkat seperti itu. Jadi memang teman-teman KIP supaya mereka ya semangat kan, dapat kesempatan kan, tidak semua dapat kesempatan itu memang harus apa. Nah menyambung dari ini untuk yang BSL, memang kalau BSL itu kan murni diselenggarakan oleh Aprin sendiri, dan memang yang di beasiswa atau yang di cover itu hanya biaya kuliah. Jadi sebenarnya kalau untuk yang kurang mampu, mohon maaf, lebih menguntungkan yang KIP gitu. Jadi memang karena apa? Karena memang kalau BSL itu adalah penghargaan Aprin terhadap siswa-siswa berprestasi. Tujuannya itu. Jadi mohon maaf, tidak harus tidak mampu ya. Orang kaya raya pun tapi pintar banget bisa kuliah gratis di Aprin. Seperti itu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang RPL betul. Jadi yang lulusan D3 lanjutin S1 justru sangat disarankan pakai RPL. Apalagi tadi kerja di bidang yang sesuai dengan yang mau dilanjutkan kuliah itu, maka bisa direkomendasi cukup banyak. Dengan kuliah maksimal beberapa yang RPL itu 3 semester ya Pak Ibu bisa lulus. Jadi dari lulusan D3 tambah RPL 3 semester itu nanti 2 semester untuk kuliah menghabiskan SKS, sisanya 1 semester skripsi lulus 3 semester. Nah untuk biaya mungkin sudah ada di brosur, nanti ada biaya DPP. Jadi di brosur itu kan hanya biaya kuliah 6 bulan. Nah kita ada biaya DPP. Tadi kembali lagi kalau mitra biasanya nanti kita tawarin diskon khusus. Karena tadi kalau yang alumni Aprin sebenarnya kalau lanjutin dari D3 S1 RPL bisa free DPP. Nah untuk mitra nanti silahkan nanti bisa kontak-kontakan dengan kita, misalnya dari SMK Bapak Ibu kalau bisa kolektif pendaftarannya nanti kita tawarkan ada potongan DPP sampai 50% atau bagaimana dan seterusnya. Seperti itu. Seperti itu berapa mitra kami yang bisa dalam satu perusahaan itu ada 10 mahasiswa yang RPL daftar. Itu kami free DPP. Kami gratiskan untuk DPP-nya. Jadi itu cuma tinggal biaya-biaya biasa. Berikutnya saya namanya. Ya Bapak Ibu, ini ada satu paket lagi, tapi baru digodok. Ada satu beasiswa lagi yang kemarin kami dapatkan di Bekasi dan tadi malam dengan ketua alumni yang datang ke Jogja berkumpul. Jadi alumni Aprin ini ada yang tergerak ingin mempunyai anak asuh mahasiswa yang diberangkatkan Aprin. Nah, SOP ini baru digodok bahwa alumni ini sudah mengumpulkan dana. Ya karena alumni Aprin sudah 16.000 ya, ada di Pertamina, di Caltech, di Pusri itu yang banyak, yang sudah pada pensiun, ingin berdharma kepada Aprin tapi untuk mahasiswa baru. Jadi modelnya adalah beasiswa anak asuh. Nanti syaratnya adalah surat keterangan yatim piatu atau yatim piatu dari lurah. Kemudian nanti anak-anak yang mendaftar nanti akan dikenalkan dengan bapak angkatnya dari alumni.
seleksinya ya wawancara. Nah itu akan dimulai bulan Maret sampai dengan Agustus. Nah apabila Bapak Ibu mempunyai siswa yang yatim piatu, ini ada paket lagi satu, tapi belum dipublikasikan di mahasiswa baru karena ini baru dimulai tahun ini dari rapat kerja alumni di Jakarta kemarin menghasilkan keputusan itu dan dimulai tahun 2026. Nah, nanti ANUSI juga akan digandeng untuk merembuk SOP-nya. Karena masih rapat SOP belum masuk jalur pendaftaran. Kalau sudah oke kita masukkan jalur pendaftaran. Ini sementara baru bisa Bapak Ibu, ini informasi nanti apabila ini memang kami cerita para alumni itu tahun ini sudah mulai sesuai dengan tahun. Yes, betul. Itu masih ada lagi dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Dari yang sebelah sini mungkin ada? Bapak? Masih ada satu lagi Oh. yang belajar sedikit. Ya, silakan Bu. Beasiswanya tadi masih, beasiswanya. Ini kan buka pendaftarannya ya, katanya sama dengan Shopee. Nah ini kan pendaftaran sudah buka, andaikan ada siswa kami mendaftar yang di pengennya yang di KIP tadi atau di beasiswa lain. Nah ini kapan mereka mendapatkan kepastian bahwa anak ini lolos di beasiswa itu? Kalau untuk KIP itu kita tidak bisa ini, tapi menurut dari negara ini. Tapi saat ini kami punya ini untuk yang menarik, yang tertarik data KIP bisa kita, jadi kita datanya kita kumpulkan, begitu dibuka kita kabarin. Karena kalau KIP itu nggak bisa daftar sepanjang waktu, ada waktu kapan bukaan, kemudian mengumumkannya juga kita ada waktunya. Nah jadi kan memang menurut dari negara ya. Biasanya kalau bukaan itu ya mepet-mepet dari TPK dari apa ya Mas? Tahun kemarin. Ya sekitar bulan Maret. Dan pengumumannya itu kemarin lambat sekali. Bahkan ketika mahasiswa yang reguler itu sudah masuk, KIP itu baru diumumkan. Jadi beberapa mahasiswa itu ada yang minggu kedua kuliah baru masuk, minggu ketiga, minggu keempat. Karena beberapa dari luar Jawa kaget wah diterima belum siap-siap ke Jogja seperti itu. Jadi memang kalau itu rentannya kita lihat dari negara, tapi saat ini kami ada link untuk yang tertarik daftar bisa nyicil masukkan data ke sini. Nah di database itulah nanti yang kita hubungi prioritas ketika itu sudah buka. Kita bless untuk segera daftar supaya masuk ke kuota di Agen seperti itu. Dan apa lagi ya Bu tadi? Yang kedua, Yang beasiswa ini juga. oh yang beasiswa sampai lulus itu ada rentangnya di 9 Maret, kemudian diumumkannya awal di 16 Mei. Jadi artinya ketika tidak bisa keterima beasiswa sampai lulus, masih ada peluang sangat besar untuk lanjut daftar KIP misalnya seperti itu. Tapi tentu saja tadi prioritasnya adalah kalau memang kurang mampu, memang ada baiknya daftar di KIP karena mohon maaf kalau dari pengalaman kemarin BSN itu saingannya banyak yang mampu dan pintar. Jadi kadang kalah karena kita kan tidak melihat mampu tidak mampunya di situ. Tapi yang pintar nilai tertinggi kita terima gitu. Dan rata-rata yang tinggi-tinggi itu ya sebenarnya ya anak-anak berprestasi yang dari keluarganya memang didukung, sangat didukung. Kalau yang itu bedanya dengan PMDK? Kalau PMDK itu istilahnya jalur reguler, jalur rapot, sampai itu jadi nanti masuknya adalah bukan beasiswa. Jadi berbayar. Penerusan minat dan kemampuannya saja ya. ya. Jadi penerusan minat dan kemampuannya itu bisa buka dari sekarang, sudah buka 11 November. Nanti video kami di PMD bisa mendaftar, kemudian nanti memasukkan hanya rapot semester 1 sampai semester 5. Jadi artinya kan kalau anak-anak sekarang sudah dapat 4 semester, sama ini sudah mau UAS kan, berarti sebenarnya Januari ini sudah bisa dapat rapot 5 semester. Jadi sudah bisa daftar seperti itu. Berarti Pak Alif dicatat ini Pak Alif itu yang kitnya itu menghubungi siapa kan itu? Iya. Berkaitan dengan KIP tadi itu ada juga berhubungan dengan prestasi sebenarnya. Karena siswa ini ketika dia mau mendaftar KIP itu ada kaitannya dengan prestasi juga. Contoh
kalaupun dia misalkan sama-sama tidak mampu, kemungkinan dan seleksi lebih prestasinya bisa aja. Iya. Kalau KIP yang pertama adalah kita verifikasi itu ketidakmampuannya dulu itu nomor 1 Pak. Kemudian nanti yang kedua adalah kita ranking dari prestasi, karena kan dari yang mendaftar semua itu lebih banyak yang mendaftar. Jadi kita tetap ada proses seleksi terkait dengan kemampuan akademis. Gitu kan, kalau katanya aku partai ngomong. Kemampuan akademisnya berarti Iya, rapor kemudian nilai. Kalau KIP itu biasanya di juri mereka sudah dapat apa ya, nilai itu yang sama ujian nasional itu ya sama rapor. Sama kan bisa memasukkan juga prestasi yang selain itu, misalnya juara apa. Sama ini nanti mungkin linknya nanti mungkin bisa Yang dari Mas Agus. karena mungkin siswa ini sudah bertanya-tanya mengenai itu. Ya. Nanti bisa. Ya, nanti sudah menyampaikan.